hidup harmoni, babe. Aku datang sana, aku dilayan macam raja, kau tahu tak? Ada satu jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini. Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 membuat lawatan. Negara yang pertama adalah negara Indonesia. Kita dapat lihat ya guys ya, bagaimana persahabatan, jalinan persahabatan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Karena halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan cerita bagaimanakah layanan orang Indonesia, warga Indonesia terhadap warga Malaysia. Ini adalah cerita yang sebenar-benarnya guys, pengalaman orang Malaysia apabila datang berkunjung ke negara Indonesia. Dengan judulnya 10 kali travel Indonesia, cerita sebenar layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Dan ini guys merupakan dari channel, yaitu channel Khairul Jamain. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Abang Khairul Jamain. Dan kalau kita lihat ya, Abang Khairul Jamain ini adalah orang yang benar-benar mempunyai banyak pengalaman ketika berkunjung ke negara Indonesia. Pernah melihat sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia, pernah tinggal, pernah tidur, pernah orang kata kayaknya melihat suasana di gunung-gunung, wisata-wisata yang ada di negara Indonesia. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana cerita yang sebenar-sebenarnya. Kita mesti wajib ketahui bagaimana layanan warga Indonesia terhadap warga Malaysia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni aku nak bincangkan satu topik yang hangat. Bukan hangat lah, aku rasa kontroversi sikit. Dan juga orang kata menarik lah untuk aku bahaskan, iaitu layanan orang Malaysia pula. Layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia semasa kita travel ataupun berada di sana lah. So, kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, especially berkenaan dengan bola dan sebagainya, banyak komen-komen negatif yang dilemparkan. Tak kisahlah daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Sama dalam kedua-dua negara ni mesti ada orang-orang yang bangang kan. Kita tak nafikan benda tu kan. Semua negara ada orang bangang kan. So jadinya aku nak ceritakan pengalaman aku rasa hampir 10 kali juga aku pergi ke Indonesia. Pengalaman aku, layanan mereka terhadap aku elok ke tak elok ke, betul ke yang macam dekat dalam media sosial ni katakan kalau datang Indonesia nak pukul, nak apa. Aku akan ceritakan tentang pengalaman aku. Ini pengalaman aku sepanjang 10 kali aku pergi ke Indonesia dan di tempat-tempat yang berbeza. Bukan satu tempat tapi di tempat yang berbeza. Kalau nak diikutkan seberapa banyak tempat yang aku pergi, aku senaraikan mula daripada Kepulauan Sumatera. Aku pernah pergi Aceh, aku pernah pergi Medan, Danau Toba, Kerinci, Solo, Padang, Bandung, Jakarta, Lombok, Bali. So 10. Betul lah 10 kan. 10 tempat dekat Indonesia ataupun 10 daerah Indonesia aku dah pergi. So kalau kau tanya aku, diorang punya layanan terhadap aku ni ikut pengalaman aku aku rasa sangat special. Sangat-sangat special guys ya. Abang Khairul Jamain udah 10 kali guys ya berwisata tempat-tempat yang berbeda ya di negara Indonesia. Dan pada kali ini beliau akan menceritakan bagaimana layanan ya orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Dan seperti mana yang kita tahu juga, apabila kita melihat aksi sepak bola dan sebagainya, pasti akan ada komen-komen yang bagi saya sangat-sangat negatif dan sebagainya. Memang sangat tepat apa yang dikatakan ataupun apa yang dibilang oleh Abang Khairul Jamain. Memang banyak sekali ya komen-komen yang toksik dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan melihat secara realitanya layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Ayo kita lanjutkan guys.
Bukan apa, aku tak tipu, aku siap ada kawan baik dekat Indonesia. Aku ada dekat Aceh, aku ada dekat Bukit Tinggi, dekat Padang, dekat Solok. Dekat Solok ni special, aku ada family angkat lagi. Dan juga di Lombok jugalah, aku ada kawan-kawan di Lombok juga kan. So sebenarnya dekat media sosial tu bagi aku itu cuma budak-budak yang belum tumbuh dengan sempurna lah otak dia, especially bocah ya guys ya, belum tumbuh, nggak sehat lagi otaknya. otak dia lah kan. Benar. Dan orang yang komen-komen macam tu orang yang tak pernah keluar daripada negara dia sendiri, tak kisahlah daripada Malaysia atau Indonesia kan. Sebab diorang tak tahu apa yang berlaku in real life. Kita hidup harmoni babe. Aku datang sana, aku dilayan macam raja, kau tahu tak? Ada satu peristiwa tu masa aku dekat Lombok kalau nak diceritakan. Time tu kita orang datang untuk misi kemanusiaan. So kita orang pergi satu kampung ni, dia kawasan pedalaman lah, dekat atas lereng-lereng bukit kan, tinggi kan. Perjalanan dia dari Mataram tu hampir 3 jam, 2 jam setengah, hampir 3 jam lah. Bila kita orang sampai, dia terus jamukan kita orang pisang, biskut, kopi apa semua. Padahal, ni aku nak cerita ni, padahal rumah diorang semua roboh, hancur. Diorang duduk dalam kemah dan diorang pun tak cukup bekalan makanan. Jadi aku macam, aku rasa tak best lah. Aku cakap lah kat dia, tak perlu, kita orang tak nak, kita orang datang bukan nak makan, kita orang datang nak bantu, kita orang yang bawa makanan untuk bantu. Sepatutnya kita orang yang bantu, bukannya kamu yang bagi makanan dekat kita orang. Lepas tu kau tahu dia cakap apa? Dia kata, maaf tuan, kamu adalah tetamu, kami harus layan kamu seperti tetamu. Tak kisahlah rumah kami roboh ke apa, tapi bila tetamu datang, kami harus melayan kamu. So kalau kau tanya aku, kalau rumah aku roboh, tetamu datang, aku tak rasa aku nak layan diorang tau. Tapi orang kata, aku nak ceritakan layanan diorang tu sampai macam tu sekali kan. Dan sampai juga beberapa peristiwa yang lain lah, seperti dekat Jakarta, ada juga dekat Padang, dekat Bukit Tinggi. Dekat Bukit Tinggi tu nama dia Arkan nama dia Arkan. Dia sangat baik dengan aku. Kita orang selalu berborak. Dekat Solok, berborak tu maksudnya ngobrol guys, berborak, ngobrol, bercerita, kayak gitu maksud ataupun arti borak-borak. Okay guys, aku ada family angkat dan adik angkat, nama dia Malim. So benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang. Aku pergi 10 tempat ni, semua diberi layanan yang baik. Sebab kau diumpama macam mana, kalau kau masuk kandang kambing mengembek, kalau kau masuk kandang rimau mengaum lah kan. Aku rasa tak ada lagi, bila aku bagi tahu aku dari Malaysia, tak ada lagi orang datang, dari Malaysia, kita kena pukul dia. Tak ada. Aku tak jumpa lagi lah kan. Tak jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu. Bila aku cakap aku orang Malaysia, paling-paling pun dia orang menganjing lah. Upin-ipin, betul Kak Ros mana? Dari Malaysia je. Tapi benda tu aku anggap sebagai gurauan, sebagai canda. Dia umpama, kalau aku nak cakap dekat sini, dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan. Ya bisa mas, ya pak, macam tu lah juga bila kau datang sana, dia orang bergurau dengan cuba mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita. Tapi dia totally salah lah. Bukan semua benda kita nye kan, pelik betul kan. Tapi aku layan je lah, sebab aku anggap itu hanyalah gurauan yang mampu merapatkan aku dengan mereka. Bercanda. Betul, aku macam mana aku nak cakap aku seronok datang Indonesia. Kalau aku datang Indonesia, aku rasa seronok sebab satu, tempat dan kawasan-kawasan dia banyak kawasan-kawasan yang menarik, tempat-tempat yang menarik. Aku pergi mana, Danau Toba, Aceh, banyak tempat-tempat yang menarik. Setiap tempat tu ada je gunung dia yang best, pantai dia yang best, orang kata hutan, air terjun dia yang best. Ada je benda-benda yang menarik yang aku boleh pergi dekat setiap tempat kan. So aku harap rakyat Malaysia, kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita layanlah sebaik mungkin. Kita layanlah seumpama kita melayan tetamu dengan hormat. Macam mana aku merasa ataupun mereka melayan aku semasa aku travel dulu. Aku sangat berterima kasih kepada
rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini ni. Itu semua bullshit, kau tahu. Itu semua tak ada benda pun. Aku siap tanya ke, betul ke negara korang claim ni? Lepas tu dia siap cakap, kisah apa kita orang? Kalau makan tu makan sajalah kan. Itu hanyalah orang kata fake news ataupun hoax yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia, Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab hanya sekadar untuk melaga-lagakan. Benar. So benda tu macam kau bayangkan kadang-kadang berhimpun, yang korang kata berhimpun 100 orang, 200 orang berdemo nak tuntut claim sini. Diorang ada 200 juta rakyat, kau tahu tak? Kita ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni. So jauh beza. So sedikit orang tu yang demo claim sana sini tu, itu tidak mewakili seluruh rakyat Malaysia. Indonesia. Kita kena faham Indonesia. Benda tu Tapi itulah orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan, sebabkan media sosial ni, berita-berita media sosial ni yang diorang lihat, diorang tonton, diorang baca ni telah meracuni minda diorang. Sebab diorang tak keluar untuk travel, diorang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu sebenarnya. So, satu nasihat kepada semua rakyat-rakyat Malaysia ataupun backpacker yang baru nak start, korang baru nak start travel dan sebagainya. Aku showkan korang pergi Indonesia untuk orang kata apa? Negara pertama untuk korang travel ataupun negara pertama untuk korang jejakkan kaki keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab satu, dekat sana banyak tempat-tempat menarik. Kedua, bahasa sana mudah, kita senang faham, diorang pun faham. Ketiga adalah makanan ni, kalau korang nak cari makanan halal, dia banyak. Bukan satu masalah kepada korang berbanding kalau korang pergi Taiwan, China, mana lagi negara-negara yang non-Muslim kan. So agak susah lah kan. Tapi untuk korang, untuk start travel, Indonesia adalah negara yang aku boleh suggest pergilah travel. Once korang pergi travel dekat Indonesia, korang akan start jatuh cinta dekat Indonesia, especially diorang punya culture, diorang punya nature, diorang punya makanan. Orang sana baik-baik sebenarnya. Kita je yang fikir orang sana jahat apa semua. Tidaklah, sama. Orang jahat ni dekat Malaysia ada, dekat Indonesia pun ada kan? Tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawan dengan orang. Panjang juga aku bercakap kan, bahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia kan dekat sana. So aku harap kalau orang Indonesia datang di Malaysia, korang layanlah dengan baik. Sebab mereka sudah layan kita dengan baik semasa kita berada di sana. Benar. Jadi kalau korang yang sedang menonton video ni pernah pergi ke Indonesia, ada pengalaman-pengalaman best, menarik dekat Indonesia, sila komen dekat bawah, sharekan benda-benda yang best kan. Mesti korang ada family angkat dekat sana, ada kawan-kawan baik korang dekat Indonesia sana. So kita sharekan benda-benda yang positif supaya rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia tahu bahawa hidup ni bukan untuk kebencian, tapi hidup ni sebenarnya untuk kebahagiaan. Okey, itu saja. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Yang penting korang subscribe. Kita gonna be to road kita akan road 100k subscriber. Terima kasih sebab korang sudi mendengar aku bercerita, membebel berkenaan dengan pengalaman aku backpackers dan juga isu-isu yang aku nak bagi pandangan. Harap kita akan berjumpa lagi untuk next episode ataupun next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Cintaku getaran yang sama, tak perlu. Oi, lagu guys. Tak perlu dicari. Lagu Datuk Siti. Karena ku yakin ada jawabnya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Abang Khairul Jamain menceritakan sebagai backpackers ya 10 kali berwisata ke negara Indonesia, menceritakan bagaimana situasi kondisi ya layanan orang Indonesia terhadap
orang Malaysia. Dan apa yang kita dapat lihat memang sangat tepat dan benar sekali kalau kita lihat dalam media sosial ataupun sosmed dan sebagainya. Itu merupakan salah satu permainan ya guys, satu permainan yang dapat untuk kita lihat pandangan kita menjurus kepada yang ada perkara-perkara yang tidak elok, tidak bagus ya, yang perkara-perkara negatif, membuatkan kita saling berantem dan sebagainya. Jadi ia tidak sangat-sangat kedengaran yang begitu enak sekali lah ya guys. Jadi itu salah satu perkara yang harus kita timbang, bahwa di manakah apakah yang ada kebaikan dan apakah yang ada sisi keburukan. Dan itulah yang dinyatakan oleh Abang Khairul Jamain. Beliau dilayani sebagai tetamu yang dianggapi sebagai raja. Beliau ada pengalaman ketika berada di Lombok memberikan bantuan misi kemanusiaan. Bahkan orang yang ditimpa musibah bencana yang ada kemah dan sebagainya tetap melayan Abang Khairul Jamain dan juga kru-kru yang orang kata memberikan misi bantuan, memberikan dan sebagainya, orang kata melayani tetamu walaupun dalam keadaan susah dan sebagainya, tetapi orang Indonesia begitu sangat melayani tetamu-tetamu dari luar negara. Jadi itu adalah pengalaman Abang Khairul Jamain ya. Jadi apa yang dapat juga kita lihat dari sisinya adalah kita jangan hanya melihat dari segi dalam sosial media dan sebagainya, tapi biarlah ya kita pergi dengan cara kita terbang ke negara Indonesia. Benar apa yang dikatakan oleh Abang Khairul Jamain juga, karena untuk keluar ke luar negara, pastikan apa yang pertama kita buat adalah negara yang pertama di negara Indonesia. Karena apa yang kita dapat lihat dari segi komunikasi, kita saling memahami apa yang mereka ngomong, apa yang kita bicarakan, kita saling memahami. Mungkin adalah beberapa bahasa-bahasa dikit-dikit yang kita tidak ketahui, tapi bukanlah sebagai satu penghalang untuk kita sama saling memahami ataupun mengerti apa yang mereka bicarakan. Bedanya mungkin kali bahasa-bahasa saja mengikut apa yang ada di Indonesia, karena bahasa-bahasa di daerah di Indonesia itu pasti ada setiap apa yang ada di daerah-daerah itu. Jadi kita harus melihat secara realita, kita harus melihat secara kehidupan yang sebenar. Dengan adanya kita sebagai backpackers, turis berwisata ataupun sebagainya, kita dapat menilai cerita-cerita yang sebenar. Itulah apa yang disampaikan oleh Abang Khairul Jamain. Oke, jadi Uncle pun sebenarnya ada pengalaman juga ya ketika berada di Indonesia. Tapi biarlah, mungkin akan ada satu slot video ataupun video-video khas Uncle nanti. InsyaAllah Uncle akan cerita dengan lebih detail, dengan lebih orang kata maklumat ataupun gambaran yang sebenar. Dan apa yang dapat Uncle rasa ialah ya, Uncle sangat-sangat puas hati terhadap layanan orang Indonesia. Pengalaman Abang Khairul Jamain, saya dapat merasakan apa yang beliau katakan, cerita pengalaman beliau. Walaupun beliau ni orang kata sudah 10 kali travel, dan Uncle ni biasanya adalah 1 kali dan sebagainya, tapi bukanlah buatkan Uncle hanya sekali saja, tapi pasti akan datang lagi ke Indonesia bersama dengan teman-teman Uncle, yaitu YouTuber Reaction Malaysia. Oke guys, itu saja dari Uncle, pengalaman Abang Khairul Jamain menceritakan kepada kita, berbagi info dan juga maklumat yang bagi saya sangat-sangat baik sekali untuk kita melihat bagaimana cerita gambaran tetamu dilayani oleh orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Oke guys, apapun kita Malaysia, Indonesia saling bersilaturahmi, kekalkan persahabatan. Kalau kita lihat media pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, membuat lawatan negara yang pertama adalah negara Indonesia. Kita dapat lihat ya guys ya, bagaimana persahabatan, jalinan persahabatan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Karena Datuk Seri Anwar Ibrahim ni guys, Perdana Menteri ini memang ramai penggemar tokoh-tokoh pemimpin kayak seperti ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dapat lihat ya bagaimana persahabatan beliau bersama dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Oke guys, itu saja Uncle perkongsian dan juga berbagi pada kali ini. Semoga ia bisa memberikan manfaat dan juga edukasi kepada kita semua. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.